Oke sobat, kita datang lagi, kita hadir kembali dengan topik-topik pembicaraan, topik-topik tentang tanaman. Tidak bosan-bosannya kita ingin menyampaikan pada teman-teman tentang informasi segala hal di bidang tanaman ini. Saat ini teman-teman kita berada di salah satu lokasi persemaian di Banyuwangi, oke? Saat ini yang ingin kita tunjukkan ke para sobat mania tanaman, ini adalah salah satu jenis pulai teman-teman. Jadi saat ini banyak sekali ya para pecinta tanaman menanam pulai, mulai rumahan maupun dari dinas terkait. Ada yang ditanam sebagai perindang pinggir jalan ataupun di depan-depan hotel, taman-taman hotel dengan ukuran yang relatif besar teman-teman. Karena estetika pohon ini sangat-sangat unik sekali teman-teman. Jadi hampir banyak sekali dari penanam itu menginginkan yang sudah besar. Saat ini kita ingin menunjukkan salah satu bibitnya teman-teman. Yang pasti kalau tidak ada yang besar, tidak ada bibit ya yang besar kagak ada lah. Nah saat ini kita ingin menunjukkan ciri-ciri tanaman pulai itu sendiri. Yang pasti yang pertama kita ingin menunjukkan bentuk daun teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat ya, karena ini habis hujan, jadi hujan rintik-rintik teman-teman. Alhamdulillah rezeki berkah dari Yang Maha Kuasa. Kita bisa lihat ya, sekilas bentuk daunnya mungkin kalau kita lihat di video ini mirip dengan buah itu ya, duet ya. Kalau mungkin dari sebagian teman-teman sudah tahu, tetapi sebenarnya kalau realnya berbeda teman-teman. Daun dari pulai ini sendiri cenderung lebih halus atau lebih tipis dibandingkan daun dari buah duet itu sendiri. Mungkin yang masih belum memahami bagaimana jenisnya daun duet, kita jelaskan tentang bentuk dari daun pohon pulai itu sendiri. Ini teman-teman bisa lihat dari struktur jari-jari daun rapat, tegak lurus, mendatar. Jadi seperti itu, bukan teka-teki silang loh ya, tapi ini modelnya teman-teman. Kalau tanaman-tanaman lain mungkin bentuk ruas atau jari-jari daunnya lebih menyimpang ataupun miring. Kalau ini cenderung mendatar teman-teman dan rapat. Dari segi ketebalan ya sedang. Jadi kita tidak bisa ngomong tipis, tetapi ya ada ketebalannya, cuman cenderung berair teman-teman. Kalau duet cenderung kaku, kalau ini sedikit lentur. Oke, bisa kita perjelas lagi ya. Ini bentuk dari daun bibit pulai. Teman-teman bisa lihat ya bentuknya. Oke, ini detailnya. Ini daun yang sudah tua. Kita akan menginjak daun yang masih muda ini teman-teman. Dari segi warna, bentuknya, serta ukuran. Panjang dari daun tanaman pulai ini tergantung dari bibit itu sendiri teman-teman. Jika tanaman itu sehat, maka dia cenderung daunnya akan panjang. Ketika tanaman itu tidak terawat ataupun kurang intensif perawatannya, mungkin nutrisinya kurang gizi lah gampangnya itu, cenderung dia akan pendek teman-teman dan kecil. Tetapi karena ini kita dengan perawatan yang intensif dan bagus, jadi batang juga besar teman-teman. Daun yang dihasilkan juga relatif ukurannya jumbo. Setelah kita memahami bagaimana struktur dari daun, tunas batang, kita menginjak ke
batang dari pule itu sendiri. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, kita lihat ini adalah batang dari tanaman pule itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat secara langsung, tanaman ini atau batang dari pohon ini cenderung berair teman-teman. Jadi dia menyimpan air yang sangat tinggi. Itulah kelebihan dari tanaman pulai ini, kenapa dia ketika kita tanam di daerah yang kering, dia cenderung bisa hidup. Tetapi untuk awal tanam tetap teman-teman perlu perawatan, perlu air, karena untuk pembentukan akar. Untuk warna dari batang itu sendiri, ketika sudah menginjak masa tua ataupun sudah batang itu mengeras, dia akan berwarna coklat seperti ini teman-teman. Ada guratan-guratan. Kalau sekilas kita lihat seperti batangnya pohon singkong, tapi beda teman-teman. Di sini ada guratan-guratan yang khas untuk pule itu sendiri. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ini unik sekali teman-teman, tanaman pule ini. Di lain sisi dia sebagai perindang bagus, estetika pohonnya bagus. Ketika sudah besar ya, otomatis ya. Ada beberapa mitos ataupun kepercayaan orang-orang bahwa tanaman pule ini sangat disukai oleh makhluk halus. Tapi itu ya baru cerita ya teman-teman, ya kita tidak tahu ya bagaimana realnya. Cuman yang pasti kita hanya yang kita tahu lah ya. Sementara ini detail kita ingin menjelaskan detail di tanaman itu sendiri. Oke, kita mulai membahas selanjutnya. Dari segi ukuran teman-teman, bibit yang ada di lokasi ini berukuran 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi relatif besar ya teman-teman. Kalau untuk umur, dilihat dari segi batang, tanaman ini lebih cepat teman-teman. Pertumbuhannya sangat cepat ketika ada kecukupan air. Ketika telat air, yang pasti dia cenderung menyimpan. Jadi dia tidak membesarkan batangnya, tetapi cenderung bertahan untuk masa hidupnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Mungkin dari beberapa teman-teman belum, ternyata ini bentuk dari tanaman pulai itu sendiri. Oke teman-teman ya. Kita selalu akan memberikan informasi yang terbaru tentang tanaman dan dari segi keunggulan atau karakter tanaman itu sendiri. Hampir di sebagian besar di sekitar hutan ataupun di beberapa wilayah di Indonesia terdapat tanaman ini. Saat ini di kota-kota besar juga ada teman-teman. Jadi nggak hanya di hutan. Mungkin ketika nanti teman-teman setelah melihat video ini, ketika ketemu di jalan, ternyata ini tanaman pule. Oke. Jadi memang tujuan kami, kita selain memberikan edukasi dan pengetahuan kepada teman-teman, kita share semuanya, tata cara perawatan. Juga mungkin dari beberapa teman-teman ada yang informasi tentang bibit, silahkan kontak kami bisa. Nanti kita akan komunikasikan dengan teman-teman yang memproduksi bibit ini. Sudah layak tanam ini teman-teman. Batang sudah ada yang sejempol dewasa. Sekitar berapa itu ya? Mungkin 3 cm lilit ya. Ada yang 3 cm, ada yang 2 cm lilit. Jadi sudah lumayan besar teman-teman. Kalau untuk taman ini insya Allah sudah bagus. Tetapi untuk tanaman
yang mempunyai estetika mungkin untuk di hotel ataupun di apa masih relatif kurang besar. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya bisa kontak kami atau datang ke lokasi pembibitan yang ada di Banyuwangi di daerah Kabat teman-teman. Bisa nanti kita ngobrol santai sambil ngopi-ngopi. Mungkin dari beberapa teman-teman ingin mengetahui beberapa jenis yang masih belum dipahami, silahkan. Oke, terima kasih para sobat pecinta tanaman. Jangan lupa like-nya teman-teman, agar kita tetap bisa menyampaikan informasi dan pengetahuan bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian. Tetap cintailah tanamanmu, cintailah kelestarian hidup, kelestarian di sekitarmu. Salam hijau royo royo.